Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NIM UU 2019-1148. Saya di sini untuk memberi pengetahuan tentang apa itu filologi. Nah, filologi ini adalah, menurut Wikipedia, filologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa di dalam naskah lama atau naskah kuno. Nah, orang yang yang ahli dalam bidang filologi ini disebut dengan filolog. Nah, dalam berbagai negara, tujuan atau manfaat dari filologi ini itu bermacam-macam. Nah, seperti di negara Eropa. Nah, filologi ini bertujuan untuk mengkaji atau melakukan kritik dan asal-usul teks. Nah, sedangkan di Belanda, filologi ini digunakan untuk mengkaji teks sastra yang dihubungkan dengan budaya atau dihubungkan dengan latar budaya yang ada di sana. Kemudian di negara Prancis, filologi ini merupakan suatu ilmu yang berfungsi untuk mengkaji dokumen tertulis. Sedangkan di negara Inggris, filologi ini bertujuan untuk mengkaji linguistik terhadap teks-teks yang sudah lama atau yang sudah kuno. Nah, kajian yang ada di Inggris ini disebut linguistik historis. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia filologi ini penerapan kajian filologi ini mirip dengan yang ada di negara Belanda, yaitu mengkaji asal-usul teks, makna hingga latar belakang budaya. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa tujuan atau manfaat dari adanya filologi di berbagai negara. Kemudian ada beberapa metode filologi. Nah, kan biasanya filologi ini erat kaitannya dengan teks-teks kuno atau manuskrip. Jadi dalam pengumpulannya atau yang bisa jadi manuskrip itu, maksudnya kan sekarang ada manuskrip yang bisa didigitalisasi. Nah, ada beberapa tahap dalam hal itu, yaitu yang pertama yaitu adalah penelusuran. Nah, penelusuran adakah gejala sosial atau yang berkaitan dengan adanya naskah kuno, seperti adanya semua tradisi pembacaan terus tapi ada naskahnya gitu. Nah, kemudian tahap kedua yaitu inventarisasi manuskrip. Nah, inventarisasi manuskrip ini yaitu adalah mengumpulkan. Nah, semuanya di desa A. Nah, ada manuskrip, contoh sebagai manuskrip sastra kuno atau Al-Quran kuno, maka dari sini itu dikumpulkan adanya manuskrip tersebut. Kemudian yang kedua adalah preservasi. Nah, preservasi di sini yaitu adalah membersihkan. Nah, membersihkan dan merawat manuskripnya. Awalnya manuskripnya kan mungkin agak berdebu, mungkin nanti dibersihkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini masih yang ketiga, yaitu konservasi. Nah, konservasi ini yaitu mengawetkan. Nah, mengawetkan di sini itu ada dua cara, yaitu ada dengan cara tradisional dan ada juga dengan cara modern. Nah, kemudian yang keempat adalah eliminasi. Nah, eliminasi di sini bisa berupa mungkin naskah ini itu tidak layak, maksudnya mungkin naskahnya cuma tinggal separuh atau mungkin separuhnya ini hilang gitu kan, jadi tidak bisa, maksudnya
naskah ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, kemudian dikembalikan kepada pemilik aslinya, atau enggak sebuah izin. Nah, izin sama izin kan harus dari orangnya, kemudian kepala daerah. Nah, di sini jika tidak memiliki izin, maka manuskrip tersebut dihentikan sampai di sini saja. Maka nanti dikembalikan lagi kepada pemilik asalnya. Jadi eliminasi di sini ya maksudnya ya seperti itu. Kemudian digitalisasi. Nah, digitalisasi ini yaitu kan nanti apa ya, manuskrip ini mungkin diubah menjadi dari bentuk fisik ke bentuk angka, nah atau bentuk digit. Nah, nanti kan kemudian dari angka-angka ini kemudian ke bentuk digital seperti itu. Kemudian setelah digitalisasi maka ada pengkajian. Nah, pengkajian ini ada dua, yaitu kodikologi, yaitu mencatat kondisi fisik dari manuskrip tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah tekstologi. Nah, ini mengkaji tentang isi dari manuskrip tersebut. Nah, setelah rangkaian tadi itu sudah selesai, maka tahap terakhir adalah publikasi. Nah, jika nanti manuskripnya sudah bisa, nah nanti baru bisa dipublikasikan dan bisa dinikmati oleh semua orang seperti itu. Kemudian apa sih hubungannya antara ilmu Al-Quran dan tafsir dengan filologi? Nah, hubungannya adalah filologi ini perantara bagi kita, yaitu adanya transmisi teks, yaitu nanti kita tuh bisa tahu, nah sebenarnya Al-Quran bisa sampai ke kita tuh gimana sih gitu. Sebenarnya kan awalnya Al-Quran tuh ada di masa Nabi, kemudian di masa sahabat. Nah, di masa kita itu nanti Al-Quran ini sudah di generasi keberapa. Nah, seperti itu. Jadi adanya filologi dengan IAT itu hubungannya seperti itu, sebagai perantara. Nah, karena biasanya di IAT itu bahasnya tentang Al-Quran, maka yang biasa dikaji itu adalah Al-Quran. Nah, itu yuk Al-Quran kuno. Sebenarnya Al-Quran ini udah nyampe ke kita itu udah di generasi keberapa. Nah, seperti itu. Kemudian sebenarnya naskah kuno atau teks-teks kuno ini sebenarnya banyak ya yang ada di Indonesia. Juga yang ada di Jawa Timur itu juga banyak. Nah, sebenarnya kan contohnya juga kemarin saya pernah lihat di waktu perkuliahan juga pernah diperlihatkan oleh bapak dosen. Kemudian juga kemarin kan pada bulan Desember ini kebetulan karena ada ziarah wali, dan salah satu tujuannya itu adalah di makam Sunan Derajat. Nah di situ selepas habis ziarah, nah para penziarah ini kan maksudnya satu rombongan ini dipersilahkan untuk melihat museum Sunan Derajat. Nah, di dalam museum ini ternyata ada naskah kuno gitu, ada di dalamnya itu juga ada Quran kuno juga. Kemarin kan salah satu maksudnya salah satu naskah atau teks kuno itu juga ada yang terbuat dari lontar. Nah, lontar ini juga berupa dari serat-serat tumbuhan gitu. Ada juga yang terbuat dari kertas. Nah, di sana Al-Quran kuno ini ada 4. Nah, Al-Quran kuno ini itu kan biasanya dulu mungkin dipakai buat mengajari maksudnya mengajari apa ya, maksudnya mengaji atau mengajari Islam seperti itu. Kemudian ternyata ada kitab Amjah kalau gak salah. Nah, kitab itu berisi tentang hikayat 25 rasul yang mana dipakai oleh sahabat Sunan Derajat dalam mengajarkan dan mengaji kepada para pengikutnya. Nah, di sana juga ada
sebuah teks yang terbuat dari lontar. Nah, di teksnya itu tertulis berisi serat Yusuf dalam bentuk tembang mocopat. Nah, saya kurang mengerti serat Yusuf ini surah Yusuf atau bagaimana, saya kurang mengerti. Nah, di sana naskah lontar ini itu berasal dari Bapak Arso, Desa Tunggung Jakir, Kecamatan Mantuk, Lamongan. Nah, seperti itu. Kemudian yang mungkin kalau untuk apa ini pada masa Sunan Derajat itu ternyata di sana disebutkan abadnya ya, yaitu pada abad ke 16 itu Al-Quran kuno atau kitab Al-Quran itu di sana ditulis dengan tangan. Nah, yang mana maksudnya bahan untuk menulis Al-Quran ini itu terbuat dari kulit domba dan dari serat-serat tumbuhan. Nah, seperti yang saya katakan pada awal, yaitu kitab ini memang digunakan oleh Sunan Derajat untuk mengajarkan Islam kepada para pengikut beliau, seperti itu. Nah, mungkin dari teks kuno yang ada di Jawa Timur itu juga banyak, mungkin bisa kalian cari. Nah, mungkin karena yang kemarin saya berkunjung di Sunan Derajat, maka saya mencontohkan itu contohnya adalah yang ada di Sunan Derajat. Nah, jika kalian ingin mencari yang lain mungkin bisa cari. Nah, kemarin itu ada yang di Aljasa, katanya itu juga ada. Aljasa itu ada di Jember, itu juga ada teks kuno. Seperti apa bentuk naskahnya itu saya kurang tahu karena saya tidak pergi untuk melihat dan meneliti. Nah, cukup sekian mungkin pengetahuan sedikit tentang filologi dari saya. Selebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Nah, jika ada kritik dan saran dipersilahkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.